Tujuan pembelajaran untuk materi ini adalah kita diharapkan untuk bisa memahami besaran-besaran informasi, termasuk di dalamnya kandungan informasi, apa itu entropi, apa itu yang dinyatakan sebagai mutual informasi, serta kapasitas dari kanal. Karena kita juga akan memahami penggunaan teori informasi untuk proses pada sistem komunikasi digital seperti halnya source coding, channel coding. Tujuan pembelajaran tadi, pembahasan kita diantaranya adalah pendahuluan, termasuk dari kandungan informasi, entropi, source coding, panjang dan efisiensi dari suatu source coding. Kita akan membahas salah satu contoh dari source coding, yaitu Huffman coding, serta kita akan membahas discrete memoryless channel. Dari sini kita akan membahas mutual informasi, serta kapasitas kanal. Siapakah dia? Dia adalah Claude Elwood Shannon yang lahir pada 30 April 1916. Dia dikenal sebagai Father of Information Theory. Mengapa? Karena pada tahun 1948 ia mengeluarkan suatu paper yang dikenal sebagai Mathematical Theory of Communication, yang kita nyatakan sebagai Information Theory. Shannon memodelkan bahwa suatu sistem komunikasi terdiri dari sender, sumber informasi beserta informasinya, kemudian transmisi medium, di mana pada proses transmisi atau di media ini akan ada tambahan noise dan distorsi. Kemudian ada penerima yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang dikirimkan oleh sender. Dari papernya di tahun 1948, Shannon sebenarnya memperkenalkan yang dinamakan sebagai entropi atau measurement of information. Kemudian source coding. Sebelum masuk ke entropi, maka kita masuk sebagai suatu kandungan informasi. Apa yang dinyatakan sebagai kandungan informasi? Di sini kita bisa nyatakan bahwa kandungan informasi akan menyatakan penting atau tidaknya suatu informasi. Dengan kata lain, kandungan informasi akan ada hubungannya dengan kepastian dari suatu informasi, sehingga bisa kita katakan kandungan informasi akan berbanding terbalik dengan kepastian suatu informasi. Sebagai contoh, kita tahu bahwa kita mengatakan matahari terbit dari sebelah timur. Pada saat kita mengatakan informasi itu kepada teman kita, maka kandungan informasinya adalah 0, karena teman kita sudah mengetahui informasi itu tidak dibutuhkan. Atau bisa kita nyatakan bahwa kandungan informasi IS adalah log 2 dari 1 per PS, di mana PS adalah probabilitas kejadian dari suatu informasinya. Dan satuan dari kandungan informasi dinyatakan sebagai bits. Sifat dari kandungan informasi adalah kandungan informasi selalu bernilai positif. Kandungan informasi dari dua buah kejadian sebenarnya adalah penjumlahan dari dua buah kandungan informasi itu. Kemudian kandungan informasi merupakan fungsi kontinu dari peluang P. Pada saat peluangnya bernilai 1, maka kandungan informasi untuk kejadian itu adalah 0. Bila ada suatu kejadian di mana peluang kejadian dari event pertama lebih kecil daripada kedua, maka kandungan informasi untuk event pertama pastilah lebih besar dibandingkan kandungan informasi untuk event kedua. Nah, apa yang dinyatakan sebagai entropi? Entropi merupakan parameter yang menyatakan kandungan informasi rata-rata dari suatu data. Kandungan entropi di sini atau Hx kita nyatakan dalam matematis adalah minus sigma dari Px dikalikan log 2 Px, di mana Px adalah probabilitas dari informasi. Sebagai contoh, jika kita melakukan percobaan pelemparan dadu, maka kemungkinan keluarannya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dan kita katakan bahwa peluang masing-masing kode untuk muncul sebagai output dari pelemparan adalah 1/6. Sehingga di sini kita katakan bahwa entropi
inti dari proses percobaan pelemparan dadu ini sebenarnya adalah 2,585 bits. Berikut menyatakan hubungan entropi dengan peluang untuk sumber memoryless binary. Teorema pertama Shannon menyatakan suatu source coding, di mana Shannon menyatakan bahwa rata-rata akan dibutuhkan tidak kurang dari hx bit untuk merepresentasikan setiap data x yang dibangkitkan untuk menghasilkan informasi yang artinya mungkin dalam percobaan ini, misalkan dalam percobaan pelemparan dadu, outputnya ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sehingga umumnya kita bisa menentukan atau membutuhkan kisaran 3 bit untuk merepresentasikan output dari pelemparan dadu. Bila dalam percobaan pelemparan dadu yang dilakukan sebanyak 1000 kali, maka dibutuhkan sekitar 3000 bit untuk merepresentasikan seluruh output percobaan. Dan bila hasil percobaan tersebut kita nyatakan dalam bentuk ASCII, maka akan dibutuhkan sekitar 8 bit untuk setiap outputnya, atau dibutuhkan sekitar 8000 bit untuk 1000 kali percobaan. Namun, Shannon menyatakan bahwa kandungan informasi rata-rata dari setiap outputnya atau hx adalah 2,585 bit. Yang artinya apa? Yang artinya, untuk 1000 kali percobaan maka cuma dibutuhkan 2585 bits untuk merepresentasikan semua outcome dari percobaan. Dengan kata lain, Shannon telah melakukan kompresi dengan rasio 32,3%. Dari kode yang ada, maka kita bisa mengukur panjang dan efisiensi dari suatu source coding. Bila kita nyatakan S adalah discrete memoryless source dengan nilai entropi HS dan memiliki outcome S dari S1 hingga SQ dengan masing-masing probabilitasnya, maka code word yang merupakan output dari source encoder XI memiliki panjang NI bit. Maka panjang code word rata-rata yang dinyatakan sebagai L adalah sigma dari peluang kemunculan dari outcomes dikalikan dengan panjang representasi dari masing-masing outcomes. Efisiensi dari code word dinyatakan sebagai L minimum dibagi dengan L. Berikut adalah David Hoffman. Dia memperkenalkan suatu metode kompresi yang mampu mendekati rasio kompresi dari Shannon. Teknik pengkompresian ini dikenal sebagai bagaimana proses Hoffman coding? Caranya adalah sederhana, di mana langkah pertama adalah susun simbol berdasarkan probabilitas kemunculan dengan probabilitas terbesar berada pada posisi paling atas. Langkah kedua, 2 buah simbol dengan nilai probabilitas terendah dibeli dengan bit 0 atau bit 1. Langkah ketiga, maka 2 buah simbol tadi dijumlahkan dan disusun ulang berdasarkan probabilitas sesuai dengan langkah 1. Kemudian langkah keempat adalah mengulang langkah kedua dan ketiga hingga probabilitas keseluruhan bernilai sama dengan 1. Berikut contoh pengkodean untuk Hoffman coding. Discrete memoryless channel atau DMC menyatakan hubungan antara input, kanal, dan output. Bila X adalah random variable dari input dan Y adalah output dari DMC, kanal dikatakan discrete karena sumber simbol yang dikirimkan dan output kanal adalah discrete dan ukurannya terbatas. Matrik kanal DMC menyatakan probabilitas transisi dari kanal, di mana P, Y, K jika XJ akan bernilai dari rentang 0 hingga 1 untuk semua J dan K.
Sehingga dalam satu baris dari matriks channel akan berlaku sigma dari K sama dengan 0 hingga K-1 adalah P YK jika XY akan sama dengan 1 untuk setiap PXY merupakan probabilitas munculnya X sama dengan XY pada input kanal atau dikenal sebagai a priori probability. Sedangkan joint probability distribution dari random variable X dan Y akan menyatakan PXY YK yang dipengaruhi oleh nilai conditional probability output Y sama dengan YK untuk inputnya adalah X sama dengan XY dikalikan dengan peluang sinyal inputnya X sama dengan XY. Marginal probability distribution dari random variable Y menyatakan kemungkinan peluang terjadinya Y dari semua peluang kemunculan input X. Sehingga di sini PYK akan sama dengan sigma dari C sama dengan 0 hingga J-1 PYK jika XY dikalikan P. Berikut adalah model kanal BSC, di mana kanal dikatakan simetrik dikarenakan probabilitas terjadinya Y0 sama dengan 0 untuk X sama dengan 1 sama dengan probabilitas terjadinya Y1 sama dengan 1 jika X1-nya adalah 0 atau P. Digambarkan dalam gambar berikut. Mutual informasi. Hx jika Y adalah conditional entropy dari input kanal bila output dari kanal sudah diobservasi. Sedangkan Hy jika X adalah conditional entropy dari output kanal bila input dari kanal sudah diobservasi. Hx jika Y dinyatakan oleh persamaan berikut. Sehingga mutual informasi dapat kita nyatakan sebagai IXY adalah Hx dikurangi Hx jika Y. Mutual informasi akan merepresentasikan kandungan informasi dari X apabila output kanal sudah diketahui. IXY. Sifat dari mutual informasi adalah mutual informasi dari kanal bersifat simetris sehingga IXY sama dengan IYX, di mana IXD dan IYX dinyatakan oleh persamaan di bawah ini. Mutual informasi selalu bernilai positif. Kapasitas kanal merupakan nilai maksimum dari mutual informasi atau C sama dengan maksimum dari IXY. Kapasitas kanal pada DMC. Jika HS berbanding TS lebih kecil atau sama dengan C dibanding TC, di mana HS adalah nilai entropi dari DMC, maka terdapat skema pengkodean di mana kode tersebut dapat direkonstruksi dengan nilai probabilitas error yang kecil, di mana parameter C per TC adalah critical rate. Dan jika HS per TS lebih besar dari C per TC, maka proses rekonstruksi dengan nilai probabilitas error yang kecil tidak mungkin dilakukan. Maka teorema kapasitas kanal ini menjadi fundamental limit data rate agar memiliki kehandalan pada kanal DMC. Berikut kapasitas kanal pada AWGN, di mana kapasitas kanal bisa dinyatakan sebagai B log 2 dari 1 plus P dibagi N0B. Terima kasih.